Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Yadi Jabong di channel gue Beat Motovlog. Apa kabar kalian semua ya? Semoga aja sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini video sesuai dengan requestan kalian di Instagram kemarin yang udah gue polling antara motovlog ataupun BBM. Jadi kalian lebih milih BBM daripada motovlog, walaupun sebenarnya di BBM lagi di motovlog ada yang mau gue bahas soal regulasi motor yang ya nanti aja lah gue bikinin videonya. Buat kalian yang baru nonton, BBM itu singkatan dari bedah biaya modifikasi. Jadi yang BBM part pertama itu gue dulu BBM motornya Ian Marisol dan alhamdulillah view-nya ya lumayan banyak. Dan gue terima kasih banget buat Ian Marisol yang udah ngizinin buat gue bedah biaya modifikasinya, walaupun gak 100% benar ya, gue cuman kira-kira doang. Dan di part 2 ini sebenarnya sih ini video udah mau gue bikin itu beberapa minggu ke belakang, cuman gue agak kurang mood sih ya kemarin-kemarin. Ya alhamdulillah sih gue masih bisa upload, dan kemarin-kemarin juga gue nggak upload video, jadi ya ada sedikit masalah yang harus gue selesain ya dibandingkan bikin video. Soalnya gue kan nggak bikin video doang ya, kesibukan gue itu ya ada kerjaan yang lain juga. Dan ya tanpa banyak bacot lagi, mungkin kita langsung aja ya ke videonya. Dan yang mau gue BBM part kedua ini itu motornya temen gue juga ya, si Asep Tari, tapi yang konsep yang masih warna hijau. Kalau sekarang kan udah silver, mungkin yang silver nanti gue review aja motornya ya. Mungkin kalau dia izinin buat nge-review nanti bakal gue review. Halo bro, balik lagi di channel Motovlog ya. Seperti gue bilang di video sebelumnya ya, jadi sekarang gue akan lanjut untuk mereview motor gue ya. Yang kemarin-kemarin kan ini baru gue rapihin bagian dalamnya ya. Gue mengecat rangka, kemudian gue mengganti semua baut-bautnya dengan baut stainless warna gold. Kalau untuk tampilan sih masih sama ya seperti dulu. Body juga masih pakai body yang dulu. Ya parisinya juga masih yang dulu sih. Kenapa sih gak boleh? Cuma kalau kita lihat lebih dekat, ini udah ada beberapa yang gua ganti ya. Misalnya baut-baut dalemannya itu udah gua ganti, kan udah gua rapihin. Udah lebih detail lah sekarang mah intinya. Oke, jadi langsung aja kita review untuk bagian pengeremannya terlebih dahulu ya. Opening dulu coy. Oke, jadi langsung aja. Untuk master rem di sini gua masih sama ya seperti dulu. Ini udah pemakaian kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebihan nih. Ya lumayan awet lah. Ini dari master rem Brembo GP CNC Thailand. Oke. Di sini dia master rem pakai Brembo GP CNC yang Thailand. Gue juga dulu pernah pakai ya untuk master rem yang model kayak gini. Sebenarnya sih dari kualitas ya bagus-bagus aja, aman-aman aja ya buat dipakai harian. Itu tergantung motornya juga sih. Kalau motor cc kecil pakai master rem kayak gini sih aman-aman aja. Beda lagi kalau ya motor kalian cc-nya 250 pakai master rem KW Thailand kayak gini, ya menurut gue nggak aman ya. Dan harganya sendiri itu dulu gue beli 650.000, itu udah lengkap sama tabung master remnya ya, cuman belum sama perintilan yang lainnya seperti yang di si motornya si Asep ini. Dia udah pakai tabung Anlion, tutup tabung Anlion. Itu harganya kalau nggak salah sekarang di 95.000. Terus bracket tabungnya itu yang warna gold itu di kisaran 35.000 atau 45 ya. Untuk pegangan 35.000, tapi sekarang ada juga sih yang 25 ribuan. Terus selang extension sih itu yang biasa yang 25 ribuan ya. Karet handle dari KTC itu kalau nggak salah harganya 15.000. Lanjut. Kemudian untuk spionnya ini gua ganti ya, ganti dengan spion model Klik. spion klik Thailand ya. Terus untuk bagian sini masih sama, stabilizernya memakai stabilizer RTC dan magnesium ya. Nah,
Di sini dia stabilizer itu pakai dua. Stabilizernya itu dia pakai Olin RTC yang Thailand. Olin RTC itu harganya 400.000 ya. Kalau sekarang sih, kalau dulu sih harganya ya bisa lebih dari segitu, bisa nyampe ada yang 1 jutaan. Bahkan magnesium sekarang itu harganya ada yang 400.000 udah sama bracket. Kalau yang si Asep pakai sih kayaknya ini dia pakai yang model 600 ribuan. Tapi gue nggak tahu produksi Cina atau produksi Thailand ya. Itu udah sama bracketnya ya. Dan saklarnya gua ganti dengan warna Saklar biru. sih 35 ribuan. Kemudian ini Voltmeter dari merek Mold. 50 antara 45 lah. Dan untuk gas spontannya udah gua ganti ya dengan Domino. model kopi Domino. Ini warna hitam. Nah, kalau gas spontan kopi Domino ini gue juga dulu pernah pakai, cuman modelnya sih agak beda. Kalau dulu yang gue pakai itu dia apa ya, bungkusnya itu lebih ke kayak mirip ori. Kalau yang sekarang gitu cuman gasnya doang sama apa selongsongnya itu kan ada 3 mode ya kalau Domino kayak gini. Kalau untuk gasnya sendiri itu harganya sekarang cuman 100 ribuan. Aksesoris yang lainnya di sini dia pakai engkolnya itu yang warna gold dari Domino. Harganya ya berapa ya, gue lupa lagi, nanti gue cari-cari aja. Kalau full sama kabel-kabelnya itu mungkin di kisaran 350.000 dia udah habis sih. Untuk gripnya ini dia pakai grip Baros yang ada cincinnya kayak gitu. Grip Baros itu 30 ribuan ya harganya. Bandu stang dari Heng. Bandu stang itu 135 ya kalau dulu sih nggak salah. Yang warna gold kayak gini. Lanjut. Sel gasnya juga Domino warna gold. Nah, ini voltmeternya ya. Normal sih. 12,3 volt. Oke. Terus apalagi sih, gantungan barang masih pakai yang dulu ini. Gantungan barang dari Heng. Gantungan barang kalau yang model kayak gini itu di kisaran 45 atau lebih ya. Gantungan barang itu 75.000 ya. Nanti gue cari-cari aja deh. Harganya sih kalau nggak salah emang 75.000. Kemudian untuk kaliper, Nah, juga ini pemakaian udah 1 tahun lebih nih. Ini gua beli sepaket master rem, kaliper, kemudian piringan juga nih. Ini lumayan. bentar. Apa? Ini kaliper Brembo monoblock 4 piston Thailand ya. Ini juga. Nah, di sini dia pakai kaliper Brembo, bukan monoblock sih sebenarnya, ini lebih ke kaliper radial. Kalau monoblock itu dia, jadi kalipernya itu satu cetakan ya, nggak bisa dibelah. Kalau ini kan dia masih ada baut buat ngesatuin kalipernya, jadi kalipernya itu ada 2 bagian ya. Kalau monoblock itu sebenarnya kalipernya itu satu cetakan, jadi nggak bisa dibelah. Kalau ini cuman ya emang udah disebutnya kaliper monoblock sih, jadi rata-rata orang-orang itu nyebutnya ini kaliper monoblock. Cuman ini yang dia pakai ini yang keluaran masih lawas banget sih, udah lama, udah 1 tahun kan yang tadi dia bilangnya. Kalau harganya sendiri itu dulu harganya 350.000 ya. Kalau yang Thailand sih, kalau gue nggak bisa sebut Thailand juga sih, itu bisa aja produksi Cina juga. Tapi ya kalau yang dulu emang harganya juga jauh lebih mahal ya dibandingkan yang sekarang. Untuk piringan dia pakai piringan Nissin. Piringan Nissin ini sama kayak yang gue dulu pakai, itu harganya 250.000. Kalau piringan yang model lama. Cuman ya emang kalau piringan sekarang lebih murah. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat dari kualitasnya itu jauh beda banget pokoknya. Kalau yang sekarang sama yang dulu, kalau yang sekarang itu plottingnya gampang banget, oblak sih menurut gue. Dari selang rem dia pakai SC Siam. SC Siam ini harganya 135.000 ya kalau selang PSI model kayak gini. Bottom shock RT Steg ini yang keluaran pertama, yang Thailand ya, bukan yang sekarang yang model Cina-Cina kayak gitu. Ini harganya itu kalau nggak salah dulu 1 jutaan ya. 1 jutaan itu udah sama bracket kaliper monoblock atau enggak kaliper yang model 2P ya, 2 piston. Lanjut. Nissin Thailand. Terus untuk selang remnya di sini gua memakai SC Siam. Daun baut ini udah warna gold. Itu baut gue nggak bisa nebak harganya sih. Terus ini juga as rodanya udah gua ganti.
Terus untuk peleknya ini dari pelek Jinpei ukuran 120 ya. Nah, bentar. Promo. Kalau untuk pelek sendiri itu gue kurang tahu ini tuton beneran atau tuton biasa ya. Kalau pelek pelek itu Jinpei di kisaran 350.000 ya kalau pelek yang polos biasa. Cuman kalau yang tuton gue kurang tahu sih harganya berapa. Itu kalau itu juga kalau tuton beneran, bukan tuton cet-cetan kan biasanya ya ada yang tuton ngecat sendiri. Kemudian Trombolnya itu harga 350.000 kalau original. Oil cooler ya dari SPS. Cuma ini nggak gua fungsiin sih. Kemudian untuk step warna gold. Terus standar samping ini gua memakai yang orinya ya. Ini ori. Cuma gua cat warna hitam dok nih. Aduh. Soalnya Kenapa, Cok? kalau gua memakai standar samping yang 17 yang 2 ton itu ketinggian standarnya ya. Jadi gua sementara saya pakai standar bawaannya dulu aja ya. Ini kan lebih pendek. Soalnya motor gua udah gua pendekin sih bagian depannya. Jadi kalau memakai standar 17 samping jadi Ngeri jatuh. ini ya jadi ngeri jatuh gitu. Oke, kemudian ini selahannya juga tuton ya. Gua buka aja lah. Gue pause dulu. Untuk selahan sebenarnya ini dulu selahan tuton itu rare banget ya, barangnya susah banget pokoknya nyari selahan yang model tuton kayak gini. Itu harganya dulu bisa nyampe 250.000, 350. Kalau sekarang sih ya cuman 150.000 juga udah dapet. Kalau untuk standar itu satu setnya, kalau yang NTH kalau nggak hang itu satu set standar 1 sama 2 berikut pairnya itu di harga 450.000. Ada yang jual 435 juga sih. Cuman kalau si Asep sih dulu kalau nggak salah belinya itu 450. Selahannya sendiri ini kisaran 150. Lanjut lagi. Nah, unboxing. Ini standarnya tuton juga ya, standar tengah ya. Kemudian ini juga nih unboxing aja dulu lah. Bercepat kenapa? Ini masih plastikan gini. Oke, Nasib. jangan buang sama sembarangan ya, simpan dulu di sini. Merek Fastbike ya, ukuran 310 mili. Nah, di sini dia sok pakai model WP dari Fastback yang ada setelannya. Itu harganya di kisaran sok itu dulu di gue juga pernah pakai sih 400.000 ya, ada yang jual 400, ada yang 45 juga sih, itu tergantung merek. Cuman kalau menurut gue kalau kopian juga itu ya kualitasnya sama-sama aja, mau Fastback mau Kojima juga sama aja sih menurut gue, kecuali Scarlett JFK itu merek yang menurut gue agak beda sih, bedanya itu beda bagus ya, bukan beda jelek. Nah, di sini juga filter, dia pakai filter Airblade, harganya 300.000 ya, ada yang paling murah itu 300 ribuan ya harganya. Terus CPT Airblade 650 itu kosongan ya, belum sama bearing sama isiannya, soalnya isiannya dia mindahin dari yang originalnya. Untuk CPT ini CPT model Airblade, terus filternya juga kalau untuk CPT ini hitam dop kasar ya, jadi seperti kulit jeruk. Terus ini baut-bautnya gold semua. Untuk paha rem ini hang. Nah, paha remnya ini lumayan mahal coy, di kisaran 135. Terus untuk pelek belakang ini Jinpei ukuran 140. Oh ya, untuk bannya untuk depan ini Doro 50/65. Kemudian untuk belakang 45/90. Ban itu harganya 150 ya kali 2. Kemudian untuk FPR di sini gua memakai dari merek DKT Thailand. Nah, untuk EPR dia pakai DKT. DKT itu beda dengan Aeromotive ya. Kalau EPR DKT itu harganya lebih mahal di 800 ribuan ya. Dari merek sih jauh lebih bagus menurut gue daripada yang merek Aeromotive. Coba ya gua nyalain. Nah, ini fungsi ya. Fungsi.
Nah di sini dia pakai tutup kipas top skirт dari KTC. Top skirт KTC itu dulu harganya 250.000, bisa lebih juga sih. Kalau dulu sih gue dulu pernah beli harganya 250. Nah di sini juga footstep dia dari JFK itu harganya 35.000. Knalpot pakai Sugi yang model lama, ini model lama banget sih, cuman lahirannya yang dari atas model blue atau two-tone ini ya, enggak, udah agak pudar sih warnanya. Itu knalpot di harga 350.000 ya kalau Sugi kayak gini dulu ya. Cuman ini gue nggak tahu Sugi Kou ori karena di sini juga ada emblem Kou-nya, cuman kayaknya sih bukan. Kalau Kou setahu gue nggak ngeluarin Sugi model kayak gini sih. Untuk tameng knalpot itu 250.000, soalnya ini keluaran lama ya. Kalau yang keluaran sekarang itu juga 100.000 juga udah dapet cuy. Terus untuk knalpot di sini banyak yang nanya juga sih. Dan gue juga kurang tahu, ini gue belinya second ya. Dulu ini pemakaian udah sekitar 4 tahunan nih gue pakai knalpot ini. Ini knalpot Sugi, cuma nggak ada keterikan mereknya ya. Dan untuk bahannya ini bagus banget nih, kayak knalpot ori, jadi tebal banget tuh, nggak kayak yang sekarang kan. Sekarang banyak knalpot Sugi yang kaleng gitu bahannya ya. Aduh. Terus untuk kriterannya ini udah pesan gini nih, nanti rencananya mungkin ya gua ganti lah ya, dia gampang lah ntar. Mending lunturin sih menurut gue. Tutup kipasnya juga ini gua cat dop hitam, terus pakai cover kipas ini KTC ya. Udah sih gitu doang ya. Paling ini sarung joknya Reking cok, berisik banget. biker karbon ya. Ya ini juga gua rencananya pengen ganti lagi. Nah di sini jok dia pakai biker karbon, ini 2 biji ya untuk kulit joknya. Jadi yang model warna hitam sama karbon warna gold ya, karbon gold kayak gitu. Untuk sarung jok itu di kisaran 80.000 atau lebih, kalau nggak salah sih 80.000-an sih. Cuman kalau yang model sekarang ya, kalau model sekarang itu beda bahan sama kualitasnya. Kalau dulu kan ada kulit jok biker yang karbon kayak gini, itu harganya lebih mahal ya. Cuman ya oke-oke aja sih, soalnya motornya si Asep juga jarang dipakai harian ya. Behel di sini dia pakai bit Malaysia, harganya 350 ya. Rata-rata itu harganya segitu. Sarung joknya tapi ntar lah gampang. Terus untuk behelnya di sini gue memakai behel dari apa ini, bit Malaysia ya. Ya sebutannya segitu ya, bit Malaysia. Terus untuk baut ini stainless warna gold ya semua tuh. Oke. Apalagi ya? Nah, stripping dia custom. Ini strippingnya stripping model transparan, cuman yang gue tahu sih stripping transparan itu ada yang kita pesen di tukang strippingnya langsung dicetak, ada juga yang kita pesen itu si tukang strippingnya ngedesain ulang dulu ya. Kalau yang model kayak gini sih itu harganya di kisaran 165, ada yang jual 150. Kalau yang seperti yang tadi gue ucapin yang ngedesain dulu itu bisa 200.000-an lebih sih. Itu biasanya yang dipakai sama motor-motor yang ya udah sering banget sih di di event-event kontes kita lihat yang sering juara lah. Rata-rata dia strippingnya pesennya itu custom ya. Emang kalau outrace sih biasanya strippingnya custom kayak gitu sih. Untuk cat sendiri gue nggak bisa nebak ya, tapi ya di range 1 juta sampai 850.000, soalnya dia juga si Asep ngecat sendiri ya. Gue juga nggak tahu sih jadi habisnya berapa. Kalau kita ngitung dari jasa-jasa tukang cat itu biasanya di kisaran 850 sampai 1 jutaan sih. Itu tergantung tukang catnya juga. Udah sih. Paling ini dalamannya udah, kabel-kabelnya gua ganti dengan ya dibungkus. Kabel-kabelnya gua bungkus sama bungkusan kabel serat gitu ya tuh. Nah seperti ini nih, sekalian lihat ya tuh. Ya kayak ular cok.
gitu doang sih ya untuk review kali ini. Untuk total modifikasinya sih gua kurang tahu juga, soalnya kan ini gua modif ya sedikit demi sedikit lah, jadi nggak kerasa gitu ya. Dan gua juga nggak tahu ini habis berapa ya, mungkin ntar gua coba hitung-hitung ya di konten selanjutnya. Oke, jadi tetap pantengin terus channel gua. Mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa. Oke, videonya udah beres. Jadi untuk BBM kayak kali ini gue ngomong balelol mulu ya. Jadi untuk BBM kali ini sih yang mau gue komentarin dari motornya Asep ini ya, konsepnya sih udah bagus kalau kita menjurusnya ke apa, Taillook Pro. Cuman kalau untuk Taillook Pro yang benar-benar pro itu kayaknya masih kurang, masih banyak ya. Kalau untuk yang sekarang itu Taillook Pro banyak banget part-part yang menurut gue wah lah dilihatnya. Jadi pakai part-part ori, terus dari partnya juga udah jarang yang pakai part two tone, rata-rata pakainya titanium. Dan yang jelas banget sih di motor Asep itu nggak ada part karbon. Karbonnya itu jadi karbon Kevlar ya kalau untuk ke kelas pro Taillook ya. Soalnya stabilizernya juga kan dia udah pakai 2, terus bottom shock juga udah pakai RT kopi ori. Kalau untuk di kelas lokal sih ya gue oke aja sih, insya Allah bisa masuk podium asalkan ada penambahan part Kevlarnya aja. Kalau untuk Taillook Pro itu dari part-part juga udah ketinggalan sih. Kalau yang Asep pakai ini yang mesti diganti tuh dari kaliper, harusnya kan rata-rata dia pakainya yang 2 pin. Selang rem juga pakainya juga yang ada setahu belinya. Pokoknya masih banyak sih kalau untuk emang benar-benar ngejar ke kelas Taillook Pro Auto Trend ya. Cuman ya kalau untuk harian ya fine-fine aja sih ya, kalau emang nggak ada maksud buat ikutan kontes. Karena gue banyak nonton di channelnya Asep, banyak yang komen suruh kontes, suruh ya ikutan kontes lah intinya. Itu menurut gue masih jauh lah, belum bisa podium ya. Gue mohon maaf bukannya ngejelek-jelekin, emang kenyataannya seperti itu. Kalau kaliannya emang benar-benar ngerti ya untuk di dunia kontes, gue juga nggak ngerti banget sih ya, cuman agak sedikit ngerti lah. Alhamdulillah. Dan ya mungkin segitu aja ya untuk video ini. Gue mohon maaf atas segala kekurangan ini. Banyak juga kesalahan dalam penyebutan juga gue ya. Soalnya gue ya masih belajar juga ya, belum mahir banget. Gue ya dicebong undur diri dong. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen jika ada yang kalian mau tanyakan, dan pastinya juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan yang pastinya juga subscribe channel gue supaya kedepannya gue juga tambah semangat bikin video. Gue ya di Jepang pamit, and sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.